Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan dengan mengasihi, mengampuni, memberkati. Itulah caranya menanti-nantikan Tuhan ya. Caranya menanti-nantikan Tuhan itu bukan nyanyi-nyanyi. Ya, bukan bikin musik. Menantikan Tuhan itu bukan bikin gereja yang megah. Menantikan Tuhan itu bukan apa namanya? Sebentar ya. Ini kostumnya Batman belum jadi Bruce. Ini masih Batman kostumnya. Sebentar. Nah, jadi orang baik dulu. Kalau pagi jadi orang baik. Nah, kalau malam jadi nabi. Kalau pagi jadi gembala. Ya. Nanti-nantikan Tuhan itu bukan dengan cara itu tadi ya, mempersiapkan dengan menyumbang ke Yerusalem. Itu tadi gundul peyang. Berbahagialah orang yang memberkati Israel. Mau diberkati. Ya itu nggak salah juga. Daripada Anda ngutukin kan lebih baik memberkati. Tapi daripada Anda ngirim uangmu ke Yerusalem, mendingan kirim uangmu ke Damaris. Itu menanti-nantikan Tuhan, Pak. Kita mau membangun bait suci yang ketiga. Jangan salah loh. Bait suci yang pertama diresmikan oleh Salomo. Enggak lama kemudian Salomo murtad. Ya kan? Terus Salomo mati, kerajaannya bubar. Bait suci yang kedua diresmikan. Enggak lama kemudian firman Tuhan enggak pernah lagi datang kepada para nabi. Cukup muncul Yohanes sama Yesus, dua-duanya dibunuh sama orang Israel. Ya kan? Bait suci yang ketiga, begitu muncul, begitu ada lah itu antikris itu. Ya kan? Ya Anda nggak usah ikut-ikutan membangun bait suci, ikut nyumbang-nyumbang. Nggak ada perlunya. Nggak ada perlunya nyumbang-nyumbang. Sebab ketika Yesus menyucikan bait Allah, itu adalah sebuah simbol. Dibersihkan itu dari sifat-sifat busuk. Ya, nanti kalau Anda lihat yang di Markus ya, kalau nggak salah ya, berarti yang di Lukas apa yang di Lukas ya, Lukas 19. Doa Yesus buat Yerusalem. Ya, tidak lama lagi nanti tidak ada satu batu pun yang akan ada di atas batu yang lain. Persis ya, di pertengahan satu masa bagi orang Yahudi itu 70 tahun. Satu masa maksudnya satu sabat gitu ya, satu yobel gitu ya. Bukan satu yobel apa ya, pertemuan 70 minggu Daniel itu ya, maksudnya 70 minggu Daniel. Yang saya ceritakan adalah 70 minggu Daniel adalah 70 tahun. Nah itu saat Yeremia bernubuat 70 tahun, orang Israel akan dibuang. Tahun 586 sampai tahun 516 sebelum Masehi, 70 tahun. Nah itu juga ya, di pertengahan masa itu, ya 70 tahun, jadi 35 tahun, seorang yang tidak bersalah dibunuh. Itu Yesus itu ya. Tapi kemudian nanti Yerusalem itu 35 tahun kemudian dimusnahkan. Artinya apa ketika Yesus menyucikan bait suci? Artinya itu memang sudah finish. Era-era ritual dan simbol-simbol itu sudah finish. Kitalah bait suci. Kalau Tuhan Yesus menyucikan bait suci, itu berarti kita yang disucikan dari sifat dagang kita kepada Tuhan. Anda yang suka berdagang dengan Tuhan itu, ya hati-hati. Hitung-hitungan sama Tuhan. Ya hitung-hitungan, nyumbang 10.000 mau dapatnya 50.000 kayak pasang togel. Mau saya gandakan, itu kan. Udah lepas itu dari penjara itu ya, siap-siap menggandakan lagi. Nah, itu mau saya gandakan.
Nah itu tadi, Anda hitung-hitungan sama Tuhan, sifat-sifat busuk, berdagang dengan jiwa-jiwa, ya berdagang dengan orang-orang, diperdagangkan untuk keuntungan pribadi. Serem ya, itu dibersihkan oleh Tuhan. Itu beneran ya, Kak, waktu Tuhan mencambuki para pedagang itu, ya, wah itu baru itu kalau Tuhan cambuki jiwamu, diusir, selesai sudah, you, me, and, kata Tuhan Yesus. Anda berdagang dengan Tuhan. Hati-hati. Kalau bilang berdagang dengan Tuhan itu artinya Anda licik sama Tuhan. Ya, Anda licik. Anda mau ngakali Tuhan. Anda tidak tulus. Bahkan dalam diakoniamu, dalam perbuatan baikmu, Engkau mengharapkan ada rewards. Ya, dari manusia, bukan dari Tuhan. Nah, gitu ya. Hari ini kita melihat drama kembalinya Daud menjadi raja. Menarik ya, drama kembalinya Daud menjadi raja itu. Di situ ada Daud yang meratapi anaknya, Absalom. Bayangin, anaknya dibunuh. Walaupun dia menang pun tetap sedih. Siapa yang anaknya mati nggak sedih? Walaupun anaknya jahat, ya bapaknya Freddy Budiman pun dihukum mati, itu Freddy Budimannya ya tetap sedih. Ya kalau Anda punya anakmu jahat kayak apapun, ya dalam hatimu tetap sedih kalau dihukum mati. Kalau matinya mati sakit aja sedih, apalagi kalau matinya dihukum mati. Sedih. Ya. Di satu pihak dia harus merayakan kemenangan bersama rakyatnya, di satu pihak dia harus bersedih, berduka. Bukan harus ya, tapi gimana namanya sedih. Masa mau, ya kan? Yang lain dramanya ada Yoab, ya. Yoab yang secara politis lebih berkuasa dari Daud, ya. Yoab dan adiknya itu ya, 3 serangkai itu ya. Itu lebih lebih mereka itu yang mau mengendalikan Daud. Mereka mau menjadikan Daud sebagai boneka. Ya, coba saya share screen dulu ya biar bagus. Coba mah di stop dulu. Saya share screen biar bagus ya. Dramanya bagus. Lihat, Anda lihat. Satu, ya. Dramanya adalah Daud yang sedih. Absalom mati. Ya, tapi menang perang. Ketiga, Yoab dan adik-adiknya. Ada ya, yang adik-adiknya yang berusaha mengendalikan Daud. Ya, makanya dia bilang sama si Amasa itu suruh gantikan Yoab. Lama-lama enak juga ya. Lama-lama enak juga si Daud ini. Setir begitu ya. Terus di situ ada si siapa itu tadi eh, Barzilai. Namanya susah amat ya Barzilai. Barzilai orang tua, kakek yang baik. Ya, di situ ada Siba. Terus ada Mephiboset. Ada Simei dulu ya. Simei dan Mephiboset. Kemudian ada orang Israel dan Yehuda. Wah, ini dramanya heboh ya. Kalau Anda lihat setting filmnya ini bisa meneteskan air mata ya Anda ini kalau lihat setting filmnya dalam bentuk film ya. Itu yang namanya rema ya. Ketika Anda ngelihat baca Alkitab terus bisa tiba-tiba hidup gitu loh.
Ya, Daud setiap Absalomnya mati, tapi dia menang perang. Harus seneng apa harus susah? Susah. Sementara orang-orang pasukannya dia pulangnya merembet-merembet. Gimana menang perang? Harusnya mereka seneng, tapi yang dibunuh anaknya Daud. Bingung. Jawabnya ngamuk karena merasa terhina kan. Jawabnya masih penuh dengan haus dengan darah kan. Oh, dia merasa dikhianati oleh Absalom karena dia yang mempromosikan Absalom. Dia merasa dipermalukan, makanya dia benci banget sama Absalom itu Yoab itu. Ya dia juga kan yang menghasut, yang memanas-manasin, bikin anak jadi manja kan, ya kan? Tapi di situ ada Barsilai, kakek yang bijaksana, ya, yang begitu berhikmat, tahu diri. Sudah tua saya ini udah bau tanah, apa wis lemah Pak. Lihat perempuan cantik aja udah bingung Pak. Mau diajak ke istana, udah di sini aja. Tahu diri itu namanya, ada orang tua nggak tahu diri ya. Ada hamba-hamba Tuhan makin tua makin nggak tahu diri. Ya pakai serum segala macam. Ya akhirnya ruwet. Ya kan, badannya boleh tua ya, dari ujung rambut atas sampai ke pinggang boleh pensiunan ABRI. Tapi kalau dari pinggang ke bawahnya dia AKABRI ya repot. Puyeng. Minum disuntik serum terus. Jangan macam-macam, udah umur 80 tahun itu yang tahu diri. Udah 60 tahun aja kita kudu tahu diri. Saya 10 tahun lagi. Mesti tahu diri kita. Udah 60 tahun, udah golden age itu kan. Siap-siap. Ada Siba, hamba yang setia, yang selalu menyambut dan mendukung Daud. Wah, seneng ya kalau punya pelayan seperti itu ya. Bukan pelayan kalau zaman sekarang, punya sahabat. Kalau kita punya sahabat seperti Siba seneng. Ya, sayang jarang sekali ditemukan sahabat seperti Siba. Si Mei orangnya nggak tahu diri, tapi dia licik, dia tahu ya. Dia cepet-cepetan datang tuh kemarin dia ngutukin Daud, sekarang dia cepet-cepet datang karena dia tahu, waduh gawat ini. Dia pikir Daud bakal kalah. Ada orang yang licik begitu ya, selalu ada dalam hidup kita. Ini kan sebuah wayang, lakon, ya kan? Sebuah lakon kan? Ada Mephiboset, ya. Ini adalah orang-orang Mephiboset ini adalah orang-orang yang naif, orang yang naif, nggak tahu diri. Lawang dia lagi susah, tahu majikannya lagi susah, dia sudah ditolong, ya bukannya ikut susah sama-sama. Dia sambil nunggu aja, lihat, ya kan? Lihat nanti jatuhnya kemana dia yang metik nanti. Kan begitu maunya dia kan? Karena dia kan keturunan raja asli kan. Ya pokoknya siapa yang kalah, menang kalah, pokoknya dia tinggal metik. Maunya dia begitu. Ya kan? Ternyata dia semua salah hitung semua. Begitu ya, Israel juga sama. Tadinya mereka mendukung Absalom kan, sekarang bingung mereka. Ayo, bingung. Ya, kan? Ayo kemarin dia dukung Absalom, udah bersorak-sorai, udah perang. Sekarang kalah Absalomnya. Mau ikut siapa? Terus ada suku Yehuda. Orang Yehuda juga bingung. Karena dia berpikir Daud bukan orang yang setia. Eh, kita ini cuma suku apa? Suku kecil. Ya, Daud tapi minta. Dengan rendah hati dia datang, suku Yehuda. Dia bilang, suku Yehuda yang sambut aku. Luar biasa ya. Ini drama yang luar biasa. Ya nanti Anda simak lagi pelan-pelan ya, Anda baca lagi. Peranan-peranan ini dalam hidup kita. Itu sebuah lakon ya, sebuah wayang. Tapi hari ini kita mau belajar. Lakon ini diterapkan. Lihat, Daud itu kehilangan tahtanya dan dia mendapatkannya kembali. Dan itu adalah janji Tuhan kepada Daud. Ya, adalah janji Tuhan kepada Daud. Dia akan kehilangan tahta dan akan itu tahta itu kan turun temurun, akan kekal. Nah, ketika Yesus masuk Yerusalem, makanya dipanggil anak Daud. Enggak sembarangan kalau bilang dipanggil anak Daud. Ya, kalau dipanggil anak Daud, berarti udah siap-siap mau makar. Ya, karena kalau bilang anak Daud itu sama dengan simbol dari perjuangan.
Itu adalah simbol dari perjuangan, ya. Bintang Daud, itu juga sama simbol dari perjuangan. Jadi kalau dia melontarkan kata anak Daud di muka publik, artinya siapa nih yang mau jadi, yang mau memimpin kita untuk perang? Siapa nih yang mau pimpin kita? Mereka semua udah siap semua, udah siap jibaku. Kalau Anda lihat itu yang namanya Yesus Barnabas itu, ya Yesus Yesus Barnabas, Yesus Barnabas, Yesus Barabas ya, Yesus Barabas dan dua penjahat yang di samping Yesus. Itu tuh jihadisnya orang Yahudi, ya. Mereka itu pejuang suci, ya. Makanya orang-orang Israel itu teriak-teriak, bebaskan Barabas untuk kami. Yesus Barabas itu kan dianggap pejuang suci, makanya mereka bebasin. Ya, jadi Yesus anak Daud atau Barabas yang akan melepaskan mereka. Tapi ketika mereka melepaskan Barabas itu adalah bunuh diri. Karena ketika mereka melepaskan Barabas berapa tahun kemudian, maka perjanjian dengan Roma bahwa orang Yahudi tidak perjanjiannya kan orang Yahudi diperbolehkan untuk tidak sujud kepada kaisar. Proskuneo itu ya, proskuneo. Asal asal setiap ada pemberontak harus orang Yahudi yang menyerahkan. Makanya orang Farisi teriak-teriak, "Wah, guru, guru, tidakkah kamu dengar itu? Wah, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Kamu mau minum berontakan ya?" Gitu ya. Memimpin makar ini. Itu maksudnya seperti itu. Nah, tetapi memang apapun yang dipersiapkan kepada keturunan Daud ini adalah sebuah kemerdekaan, adalah sebuah kerajaan Allah. Sebetulnya kerajaan itu sudah ada, kata Tuhan. Ya, kerajaan itu sedang datang kepadamu. Ya, makanya kita disuruh memberitakan kerajaan. Kita disuruh memberitakan kerajaan itu. Ketika kita menghadirkan diakonia kita, nasi bungkus kita. Ketika kita menghadirkan belas kasihan kita, ya, kita rencananya mau bikin tenda-tenda untuk gembel-gembel ya, yang ada di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Ketika kita menghadirkan itu, kita sedang menghadirkan kerajaan Allah loh bagi dunia loh. Yesus yang sebagai rajanya. Karena kita bertindak karena perintah Tuhan Yesus, bukan karena perintahnya Joseph Paulus. Ketika Anda berdiakonia dengan rajin, Anda melakukan perintahnya Tuhan Yesus. Anda melakukan walaupun kadang-kadang jengkel juga. Ketika Anda mengasihi kakakmu, adikmu yang menyakitimu, itu Anda sedang melakukan perintah, melakukannya karena perintah. Ya kan? Karena Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi, mengampuni, memberkati, sangkal diri, pikul salib. Makanya kita sebut dengan Yesus anak Daud. Artinya dia yang memimpin kita ya di dalam pemberontakan melawan kuasa kegelapan. Kan begitu kan? Lawan penjajahan dosa, penjajahan hawa nafsu, penjajahan kerakusan, penjajahan ketamakan, penjajahan kedengkian. Yesus anak Daud itu yang memimpin pemberontakan kita. Cukup, enough is enough. Kita bilang begitu. Ya, Anda jangan salah berpihak kayak si Mei sama Mephiboset, kayak orang Israel. Jangan salah berpihak. Nanti Anda tersipu malu. Itu kalau Anda bertobat, nggak apa-apa. Kalau Anda nggak bertobat, bablas mati. Mati di dalam dosamu. Jangan salah berpihak. Jangan berpihak kepada kerajaan dunia ini. Sekalipun ada di gereja, di gedung gereja. Tapi sebenarnya itu adalah kerajaan iblis yang dibangun dengan atribut-atribut agama. Karena sebenarnya apa yang ada di gereja Anda, atribut-atribut itu zaman para rasul nggak ada. Coba sebut. Ya, apa? Para rasul nggak pernah menggunakan atribut-atribut itu untuk ibadah mereka.
Itu dibangun oleh dunia ini untuk menutupi, untuk menghalang-halangi Anda membangun kerajaan Allah. Sebab bait suci yang benar itu adalah hidupmu. Tubuh kita ini bait suci yang harus dibersihkan. Terlebih dahulu kita harus mengakui siapa pemimpinmu. Iya dong, siapa pemimpinmu? Pendeta 15M? Bukan, Yesus Kristus. Bukan N26, bukan. Yesus Kristus pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Tuhan Yesus. Dia yang perintahkan kita dan kita bilang, yes sir. Ya kan? Dia pemimpin kita. Dia anak Daud yang akan memimpin kita pada perlawanan terhadap kezaliman, perlawanan ketamakan, ya, perlawanan kepada kemiskinan. Sebab ketika Anda kasih makan dan kasih tumpangan, itu Anda sedang melawan kemiskinan. Anda sedang melawan kemiskinan. Ya, doakan terus ya proyek untuk kasih tenda ya, tenda-tenda, tenda-tenda untuk orang-orang asing, orang asing. Ya, kalau dalam Alkitab itu ya orang asing. Nanti kita cari yang bahasa aslinya ya. Dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Dialah orang asing. Yang memberi tumpangan kepada orang asing. Itulah orang-orang asing gembel-gembel itu. Termasuk para refugee yang ada di Daan Mogot itu. Yang kasihan itu. Tinggalnya nelangsa. Itu kita harus pikirkan loh. Gereja loh. Itu tugasnya gereja loh. Kalau di Eropa itu gereja mikir loh. Bukan masjid. Masjid kan bodo amat. Masjid di Eropa itu cuma jadi sarang teroris. Ratusan masjid ya jadi sarang teroris itu cuma ditutupin semua itu. Ini gereja yang merhatikan para refugee ini, ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tumpangan. Kalau dia sampai ini orangnya baik tapi dia terus terlantar, ya kan ditolak, dideportasi, gereja ngasih perlindungan. Ada namanya ini ya, Kirche Azul. Artinya dia boleh berlindung ke bawah gereja. Itu tugas gereja. Siapakah gereja? Apakah GBI? Bukan. Gereja itu Anda dengan saya, jangan mau tertipu. Kitalah gereja. Kita ini gereja. Siapa pemimpin kita, gembala kita? Tuhan Yesus. Anda jangan salah berpihak. Ya, jangan salah berpihak. Nanti Anda disingkirkan nanti. Ya, dari permainan itu, dari percaturan kerajaan Allah melawan kerajaan kegelapan. Ya, kamulah bangsa yang terpilih. Ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Ya, dipanggil eklesia dari terang, dari gelap kepada terang yang ajaib. Ya kan? Untuk memberitakan itu tadi ya, memberitakan perbuatan-perbuatannya pada kita. Apa kesaksian kita? Kalau Anda merasa Tuhan kita baik, kita balasnya sama Tuhan, ngasih kolektor ke gereja, ya salah. Kalau Anda merasa Tuhan Yesus itu baik, membalasnya adalah dengan memberi makan orang miskin. Kalau Anda merasa Tuhan Yesus itu baik, membalasnya adalah dengan memberi tumpangan. Bukan dikasih di rumah Anda, hati-hati kalau ngasih orang. Tapi kita sama-sama bikin rumah singgah. Kalau taruh di rumah Anda, hati-hati nanti anak Anda, istri Anda, pembantu Anda diganggu. Ini orang tidak dikenal. Zaman berubah. Tapi kita bisa memikirkan dengan cara yang lain tanpa harus memasukkan orang jahat ke dalam rumahmu. Dengan hikmat namanya. Ya, dengan cara gimana? Ya kita bikin tenda-tenda hentian. Itu ya. Di pihak mana Anda? Ada di pihak kerajaan kegelapan dengan atribut-atribut yang berbau agama,
berbau-bau yang mengaku-ngaku pengikut Yesus, tetapi sesungguhnya bukan, tapi sesungguhnya Anda adalah pengikut pendeta, atau Anda berpihak pada kerajaan terang yang tugasnya adalah kasih makan, kasih minum, kasih tumpangan, kasih pakaian, merawat yang sakit dan yang ada di penjara, ya toh? Pagi ini kita diingatkan terus ya, ini sebuah drama. Di pihak mana Anda? Di pihak Absalom, anak durjana yang mengumpulkan kemuliaan buat dirinya sendiri untuk menghancurkan bapaknya, ya kan? Kalau Anda masuk di dalam organisasi gereja yang tidak ngasih makan orang miskin, gereja yang tidak peduli, apalagi pura-pura, Anda sedang ada di pihak Absalom loh, anak durhaka yang melawan bapaknya, ingin mempermalukan Tuhan Yesus. Ya kan? Anda sedang ingin mempermalukan Tuhan Yesus. Dan Anda berpihak kepada orang-orang ini. Atau Anda ada di pihak orang-orang yang ingin melakukan kerajaannya. Hosana anak Daud. Ya, raja yang diurapi. Pemimpin kita. Dengan melakukan perintahnya. Haleluya. Luar biasa ya, singkat, padat, menghujam. Tuhan Yesus memberkati.